Oh, oh, you know I love you. Oh, oh, Di awal film, kita diperlihatkan dengan keluarga bahagia yang tengah lagi asik berkumpul. Ketika lagi asik berkumpul, anak laki-lakinya yang bernama Jay mengajak ayahnya untuk bermain bola. Ayahnya bernama Kelly. Ayahnya pun menerima tantangan itu. Ketika lagi asik melempar bola, tiba-tiba dia pun langsung memegang dadanya yang membuat dia pun tewas seketika. Dad, what's wrong? Go get my phone, call 911. What's happening? I don't know. Hurry up! Setahun setelah kematian Kelly, mereka pun pindah ke salah satu desa terpencil yang jauh dari perkotaan. Ini adalah ibu kandung dari Jay yang bernama Nicole. Dan ini adalah Justin, adik kandung dari Jay. Terlihat Jay sangat tidak menyukai dengan keadaan tempat tinggal mereka yang baru, yang membuat mereka saling berdebat satu sama lain. Ketika Jay sedang kesal karena sudah telah pindah dari rumah lamanya itu, dia tak sengaja melemparkan bolanya itu yang seketika tanpa diketahuinya bolanya mengenai orang, dan dia bernama Chad. Diketahui di sini, alasan mereka berpindah rumah adalah karena uang tabungan dari ibunya yang semakin menipis untuk membiayai kehidupan mereka sehari-hari. Dan dengan dipindahkannya ke tempat yang baru ini, membuat pengeluaran keluarga mereka pun semakin membaik. Ketika lagi asik-asiknya membereskan rumah mereka yang baru, tiba-tiba bel rumah pun berdering, yang menandakan ada tamu yang datang. Ketika pintunya dibuka, seorang wanita cantik walaupun janda, dan dia bernama Courtney, yang selaku tetangga baru dari mereka sendiri. Dia pun diizinkan masuk. Setelah sampai di dalam, Nicole selaku ibu kandung dari Jay pun memperkenalkan anaknya yang bernama Justin kepadanya. Ketika mereka asik-asik berbincang, Jay pun muncul dengan langsung berkenalan dengan Courtney. Diceritakan di sini, Courtney ini berprofesi sebagai penjual kosmetik organik bagi para wanita dan juga sebagai pengelola pertamanan. Mendengar perkataan dari Courtney yang mengatakan bahwa dia pengelola pertamanan di kompleks tersebut, ibu dari Jay pun langsung memotong pembicaraan. Ibu dari Jay pun mengatakan, jika kamu butuh bantuan, Jay pasti bisa membantumu karena Jay sangat pandai melakukan pekerjaan seperti itu. Malam pun tiba, kita diperlihatkan dengan Chad yang sedang asing menelpon pacarnya. Dan ketika sedang asik menelpon, dia pun tidak sengaja mendengarkan suara aneh yang membuat dia pun keluar dari kamarnya untuk melihat situasi yang ada. Tanpa diketahui apa kesalahan Chad, orang tak dikenal itu langsung memukulnya dari belakang yang membuat Chad jatuh ke dalam kolam. Dan ketika Chad ingin kembali ke permukaan, orang itu pun mencelup kepalanya yang membuat dia pun tak bisa bernapas dan langsung tewas seketika itu juga. Pagi pun tiba. Ketika Jay sedang asik melihat kondisi sekolah barunya itu, dia pun dihampiri seorang teman barunya yang bernama Daniel. Mereka pun berbincang-bincang. Ketika sedang asik berbincang, dia pun langsung melihat seorang gadis yang membuatnya tertarik. Wanita itu bernama Clara. Dengan keterampilan yang dimiliki Jay, Daniel pun mengajak Jay untuk mengikuti latihan gulat. Karena pada saat itu juga, Clara pasti akan menonton pertandingan gulat. Mendengar perkataan itu, Jay pun langsung menyetujui untuk dia mengikuti latihan gulat bersama Daniel. Ketika mereka sudah menyelesaikan latihan gulat, Clara pun datang menghampiri mereka dan langsung berkenalan dengan Jay. Tanpa menunggu basa-basi, Jay pun langsung mengajaknya untuk berjalan-jalan di akhir pekan. Clara pun menyetujui tawaran dari Jay tersebut. Dan tanpa melihat isi dompetnya terlebih dahulu, ternyata isi dompetnya pun sudah kosong yang membuat dirinya mencari akal untuk mendapatkan uang yang secepatnya. Seketika itu dia pun menghampiri Courtney yang selaku tetangganya itu untuk menerima tawaran yang pada waktu itu dia berikan kepadanya. Dan diceritakan di sini, ternyata Daniel selaku teman dari Jay sudah bekerja dengan Courtney sebagai tukang kebun. Dan ketika sedang berada di dalam rumah si janda itu, Jay pun diajak minum olehnya yang membuat suasana pun tak terkendali. Sinyal pun dimulai.
ketika Courtney ingin menuangkan minuman ke gelas Jay, tanpa sengaja atau disengaja pun, minuman itu jatuh ke baju milik Courtney. Dan seketika itu, Courtney menyuruhnya untuk membuka tali bajunya dengan alasan membersihkannya baju tersebut dari minuman yang ditumpahi tadi. Sinyal, jangkrik. Dan mungkin karena sudah lama ditinggalkan oleh suaminya yang membuat janda ini kesepian, janda ini pun merayu dan langsung mencium bibir dari Jay. Jay pun merasa terangsang tentunya. Tanpa basa-basi, dengan melihat kondisi sekitar, dia pun langsung mengembat janda tersebut dengan teknik yang telah dipelajarinya. You wanna join me? I'd love to. Keesokan harinya pun Jay mulai bekerja. Terlihat pekerjaan ini adalah pekerjaan dari satu rumah ke rumah yang lain untuk membersihkan perkebunan yang ada. Ketika Jay ingin mulai bekerja, dia dihampiri oleh seseorang yang bisa dibilang nenek-nenek yang berusia lanjut. Nenek-nenek jangkrik. Nenek-nenek itu menghampirinya dan langsung merayunya. Tentu membuat Jay merasa risih dan langsung meninggalkan tempat pekerjaannya itu. Why don't we go inside? Oh, did I scare you? Is this your first time doing? Tak sampai di situ, Jay pun langsung menghampiri Courtney selaku orang yang memberikan pekerjaan itu. Jay pun begitu kaget ketika tahu bahwa pekerjaan sesungguhnya adalah bukan untuk sebagai pembersih kebun, melainkan sebagai gigolo atau orang yang bertugas untuk memuaskan tante-tante yang sedang merasa kesepian karena ditinggalkan oleh suami mereka. Tak terima dengan pekerjaan itu, Jay pun langsung mengundurkan diri dari pekerjaan yang sebagai gigolo tersebut. Di lain sisi, ibu kandung dari Jay yang selaku guru BP di sekolahnya sedang berbincang dengan pacar Chad yang tewas di kolam renang tadi. Di sini, ibu dari Jay mendapatkan informasi bahwa kematian Chad bukan diakibatkan bunuh diri, melainkan dibunuh. Dan di sini, ibu dari Jay mendapatkan informasi bahwa pekerjaan dari Chad adalah sebagai gigolo yang sama profesinya dengan anaknya. Malam pun tiba ketika Jay baru pulang berkumpul bersama teman-temannya. Ketika ia memasuki rumah, dia pun kaget karena dari tadi si tetangga bohainya itu sudah berada di dalam rumahnya bersama ibu tercintanya itu. Dan dengan melihat kelemahan dari si Jay, si janda bohai itu pun menawar si Jay untuk memakai mobil mendiang suaminya dulu yang tidak terpakai. Oleh karena itu, Jay pun harus mengambil sendiri besok di rumah untuk mengecek mobil tersebut. Keesokan harinya pun tiba. Jay pun menghampiri rumah janda tersebut. Setelah berbincang-bincang cukup lama, entah apa yang dipikirkan oleh si Jay, dia pun ingin kembali bekerja sebagai gigolo yang sebelumnya dia kerjakan. Mendengar perkataan itu, si janda atau si Courtney pun langsung senang dan dia pun langsung memberikan kartu pesanan pelanggan kepada Jay, yang artinya malam nanti Jay harus mendatangi untuk melakukan ritual mantap-mantap bersama pelanggannya tersebut. Dan malam pun tiba. Dia pun menghampiri pelanggannya yang notabene lebih tua darinya. Tanpa basa-basi, dia pun mengeksekusi tante tersebut dengan teknik-teknik yang membohaikannya. Courtney was right, you are adorable. Tell me what to do. To take off your shirt. Wait, I don't know. You don't have to be afraid of pleasure, Jason. Miss Harrison. Setelah melakukan ritual mantap-mantap tersebut, terlihat Jay pun langsung menyetorkan uang hasil kerjanya itu kepada si Courtney yang selaku mucikarinya. Dengan hasil uang terbilang sangat menggiurkan itu, Jay pun langsung semakin terobsesi untuk mendapatkan uangnya yang lebih banyak lagi. Dan dengan hasil uang kerjanya tersebut,
Dia pun membuat ibunya bangga dengan membelikannya sebuah kalung yang sangat terbilang mahal. Hari-hari pun berlalu. Dengan adanya pekerjaan yang haram ini, nilai-nilai mata pelajarannya Jay pun semakin menurun. Dan dia pun tak punya waktu untuk belajar. Bahkan, Clara pun sudah menjauhi Jay, dikarenakan Clara sudah mengetahui pekerjaan Jay yang sesungguhnya. Malam pun tiba. Dengan banyaknya penghasilan dari pekerjaan ini, Jay pun mengeksekusi pelanggan barunya yang notabene nenek-nenek yang ditakutinya kemarin. Ketika ingin melancarkan serangan fatal, dan tiba-tiba suami dari nenek tersebut telah kembali ke rumah tersebut yang membuat keduanya gagal melakukan pengencerotan di malam itu. Yang lebih parahnya lagi, dan mungkin karena tidak dapat jatah selama ini dari istrinya, sang suaminya pun langsung mengejut istrinya di depan Jay. Kesempatan itu tidak disia-siakan si Jay untuk kabur dari rumah tersebut. Dan tanpa diketahui Jay, akad pinggangnya pun masih tertinggal di rumah nenek-nenek tersebut yang membuat menjadi malapetaka untuk dirinya sendiri. Pagi pun tiba. Jay pun menghampiri Courtney dengan sangat kesal karena dengan gagalnya pengencerotan tadi malam membuatnya tidak mendapatkan upah. Dengan perbincangan yang sangat emosional, Jane pun akhirnya berhenti dari pekerjaan tersebut. Scene pun berpindah ketika kita diperlihatkan Jay yang tengah asik membersihkan diri di sekolah. Ketika ia ingin keluar, dia dihampiri oleh seorang teman dari Courtney yang bernama Benjamin. Dia pun memaksa untuk bertemu pelanggannya selanjutnya malam ini dan mengancam Jay menggunakan pisau yang ada. Di lain sisi, salah satu pelanggan tetap mengklaim kepada Courtney karena disebabkan oleh keteledoran Jay yang meninggalkan akad pinggang miliknya di saat melakukan pengencerotan malam itu. Dengan adanya bukti akad pinggang itu, suami dari pelanggan tersebut menceraikannya karena telah berselingkuh darinya. Karena kejadian itu, pelanggannya meminta rugi kepada Courtney atas apa yang dilakukan pegawainya. Dan kalau tidak, pelanggannya itu pasti membocorkan usaha gelapnya itu ke kepolisian. Malam pun tiba. Dan mungkin karena tidak mau rugi dan ketahuan banyak orang, Courtney pun mengirimkan psikopat Benjamin ke pelanggan tua yang komplain tadi. Dan tanpa menunggu waktu, Benjamin pun mencekik leher si pelanggan tersebut. Tidak mau kalah, si nenek tua ini mengeluarkan sebuah pistol dari lacinya yang langsung ditodongkan ke si Benjamin. Dan mungkin karena umur sudah terlalu tua, nenek pun itu mati tewas dicekik jamin. Dan bukan hanya itu, karena tembakan tadi, si Benjamin pun seketika itu langsung tewas karena kehabisan darah. Hari-hari pun berlanjut. Entah karena bosan dengan profesi mereka, Daniel dan Jay pun mencari cara untuk membuka kedok bisnis yang dilakukan Courtney selama ini. Malam pun tiba. Courtney kedatangan tamu istimewa yang hendak berkunjung ke rumahnya malam itu. Dan tanpa diketahui Jay, ternyata laki-laki itu adalah seorang lesbian yang ingin mengeksekusi si Jay pada malam itu juga. Tanpa diketahui oleh keduanya, Jay pun berdiam-diam memasuki kamar Courtney untuk mencari buku rahasia dari Courtney yang disimpannya selama ini. Ketika Jay ingin keluar dari kamar tersebut, dia dipergoki oleh laki-laki tua itu yang ingin melakukan pengecoran secara lesbian terhadapnya. Tanpa menunggu waktu lama, dengan latihan yang dimiliki Jay, dia pun memukul orang bencong tersebut hingga tepar. Ketika Jay ingin keluar, Courtney pun menodongkan senjatanya kepadanya, yang membuat Jay tak berkutik. Dia pun memborgol Jay di tempat garasi miliknya. Seketika itu, dengan insting seorang ibu kandung, Nicole pun segera keluar dari rumahnya untuk melihat situasi yang ada. Dia pun merasa ada yang aneh di rumah Courtney. Tanpa memperpanjang waktu, dia memasuki rumah Courtney secara perlahan. Seketika itu dia kaget melihat anak tercintanya sedang diborgol oleh si wanita itu. Ketika Courtney ingin membawa Jay pergi dari rumah tersebut, ibu kandung Jay pun menyerang wanita tersebut sehingga terjadilah pertempuran yang sangat sengit di antara mereka berdua.
Dan ketika Courtney ingin menembak mereka berdua, tiba-tiba adik kandung dari Jay bernama Justin langsung melesatkan tembakan yang membuat Courtney pun tewas seketika. Enam bulan kemudian terlihat mereka telah kembali di rumah lama mereka yang memberikan kenangan yang indah di hidup mereka. Dan film pun berakhir.